Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, berbicara soal chapter kemarin One Piece yaitu 1133, ada satu hal yang menjadi titik terangnya, bahwa sudah dipastikan kalau Pulau Elbaf memiliki iklim yang cukup mirip dengan ketinggian 10.000 meter di atas laut, yaitu Pulau Langit, karena mereka juga punya pulau awan di sana yang disebut White Sea. Sehingga ini membuka banyak indikasi yang cukup menarik, seperti lore Pulau Langit mungkin akan terjadi, entah itu karakternya, konfliknya, atau mungkin kulturnya. Dan indikasi pertamanya adalah soal pesan bahwa jangan lama-lama di Elbaf, dimana itu mungkin sama hal yang terjadi di Apayet. Kalau ya kita tahu terjadi proses gigantifikasi sekitar setidaknya 200 tahun lebih, makhluk hidup yang awalnya normal berubah jadi sangat besar. Selain soal itu, kita bicara soal mungkin konflik atau mungkin kultur yang terjadi atau bahkan teknologi yang sama antara Pulau Langit dan Elbaf ini. Dimana ya kita tahu di Pulau Langit, hal yang menjadi latar belakang konflik atau mungkin lebih tepatnya yang menjadi suatu awal daripada arc tersebut adalah hal yang baru. Hal yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan, seperti adanya pulau di langit atau adanya air putih atau White Sea tersebut, serta pula teknologi yang tidak masuk akal yang sebelumnya tidak pernah diketahui oleh orang umum pada umumnya. Dan seharusnya hal yang sama atau hal tersebut juga akan terjadi di Elbaf nantinya tersebut. Dan kemudian tentunya kita akan mulai berbicara soal teknologi apa yang akan ada di Elbaf ini, karena kita sudah melihat bagaimana Elbaf seharusnya ke depannya kita akan melihat teknologi yang lebih detailnya. Karena juga seharusnya tidak mungkin awan-awan itu secara otomatis nempel di dayung perahu itu dan sebuah kapal bisa terbang karena hal tersebut. Pasti ada alatnya yang lebih detail yang bisa menjelaskan bagaimana prosesnya atau mungkin mekanismenya daripada hal ini. Nah, berbicara soal teknologi, daripada semua ini, kita masih belum tahu dari mana asal-usul teknologi tali simpul ini. Dan benar, kita pertama kali melihatnya itu ada di Weteria. Akan tetapi yang jadi pertanyaannya adalah asal-usulnya. Karena sejatinya, Weteria adalah pulau teknologi yang bergerak dan tempat para peneliti, yang mana keasliannya tidak bisa dijamin. Apalagi ya di Egghead kemarin itu, robot ini yaitu Emmet menggunakan teknologi yang serupa. Nah, menariknya adalah Emmet dan Joy Boy sempat diperlihatkan di masa lalu di suatu tempat, dan terlihat di titik tersebut atau titik yang sama Emmet memakai pakaian Elbaf. Jadi dugaan yang paling menariknya adalah teknologi tali simpul tersebut yang bisa menyegel apapun ke dalam tali itu berkemungkinan berasal dari Elbaf. Dan jika kalian ingat sebelumnya, kita juga sudah tahu atau melihat teknologi lain yang ada di Elbaf, yaitu batu ini yang bisa membuat pelangi. Dimana ada tali, ada batu, membuat saya curiga kalau teknologi daripada Elbaf ini terdiri dari benda-benda yang ada di era Viking. Yap, tali, batu, dan jika benar, maka seharusnya ada teknologi kayu dan juga besi atau logam kemungkinannya. Yang mana jika tali mampu menyimpan suatu energi seperti angin bahkan haki raja, sementara batu bisa menghasilkan energi seperti pelangi tersebut, maka kayu yaitu dayung ini berkemungkinan memiliki teknologi yang mengendalikan energi. Sementara untuk logam atau besi, saya tidak yakin seperti apa, tapi mungkin itu akan dijelaskan nantinya di senjatanya Loki atau mungkin tamengnya Goldberg yang mungkin bisa menghantarkan energi atau mungkin memantulkannya. Dimana menariknya adalah hal-hal tersebut bisa dijelaskan secara logika sehingga nantinya Lilith Vegapunk ini tidak akan sia-sia di Elbaf nanti. Yang mana tali menyimpan energi bisa dijelaskan ketika tali diikat dalam simpul atau dipelintir, energi mekanis dapat disimpan dalam bentuk tersebut dengan tekanan internal atau ketegangan. Contoh, tali yang digunakan dalam perangkat jerat di mana energi mekanis dilepaskan saat jeratnya aktif. Atau juga terdapat energi potensial ketika Anda melilit suatu tali yang digantung, pasti tali itu nantinya akan bergerak ketika lilitan itu dilepas. Dimana konsepnya sama secara dasarnya dari teknologi tali simpul yang ada di One Piece. Jika dilepas, energinya akan keluar. Jangan bilang batu juga.
Ya, batu menghasilkan energi, dan harusnya kalian tidak akan asing dengan batu yang bisa menghasilkan energi. Contohnya batu bara, batu magnetik, uranium, geotermal, dan lain sebagainya. Dan sama kasusnya seperti ini, sejauh ini kita baru tahu adanya batu yang bisa membuat pelangi. Walaupun ya, nama teknologi tersebut adalah Sunstone Painter, kita tidak tahu apakah itu hanya bisa digunakan untuk melukis pelangi, apakah bisa melakukan hal yang lain. Tapi seharusnya ada hal menarik lainnya yang akan dihasilkan daripada teknologi batu tersebut yang ada di Elbaf nantinya. Dan karena dua teknologi yang kita curigai ada di Elbaf sangat masuk akal dijelaskan dengan logika, berarti untuk menebak teknologi kayu atau mungkin logam, apakah kayu mengendalikan energi ataukah apakah logam memantulkan energi? Ya, mari kita cari tahu dulu. Dan untuk teknologi kayu sejatinya bisa mengendalikan energi. Contohnya, jika kalian sering ke dapur, kalian pasti akan menyadari bahwa gagang kayu pada sutil bisa meredakan energi panas, dengan kata lain, mampu mengendalikan energi panas tersebut. Kayu adalah isolator alami yang sangat baik. Contoh lainnya ada di busur. Sejatinya, kayu atau anak panah ini adalah media yang mengendalikan energi elastis di kegiatan ini. Lalu, jika berbicara soal yang lebih ke arah kebudayaan, dalam budaya-budaya, kayu dianggap memiliki energi alami karena berasal dari pohon yang hidup. Dalam filsafat Tiongkok, elemen kayu adalah salah satu dari 5 elemen Wuxing, melambangkan pertumbuhan, kreativitas, dan keseimbangan energi. Dan seperti yang saya curigai, kayu di kapal ini mampu mengendalikan awan-awan ini sehingga bisa dikendalikan untuk mengambang sesuka hati. Selanjutnya, bagaimana dengan logam atau besi? Nah, logam memiliki sifat reflektif terhadap gelombang elektromagnetik termasuk cahaya, tampak, atau radio, dan mikrogelombang lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya elektron bebas dalam logam tersebut, di mana ya permukaan logam memiliki banyak elektron bebas yang dapat bergetar ketika terkena gelombang elektromagnetik. Dan getaran ini menghasilkan gelombang baru yang dipantulkan kembali sehingga sebagian besar energi gelombang ini tidak diserap tetapi dipantulkan. Lalu seperti yang kita ketahui juga, besi atau logam bisa menjadi suatu pengantar energi karena dia merupakan konduktor yang sangat hebat. Dan ya, bagaimana menurut kalian, apakah teknologi itu akan dimanfaatkan oleh Franky nantinya ke kapal Sanigo atau tidak? Kemudian ada satu kecurigaan yang saya pikirkan dan mungkin akan kita bahas lebih detail di video berikutnya. Bagaimana jika cara seorang Uruge bisa ke Pulau Langit padahal sebelumnya dia ada di World Cake, itu dia memakai teknologi yang ada di Elbaf ini, yaitu kapal terbang. Dengan kata lainnya, berkemungkinan Uruge bisa muncul di Elbaf nanti.